Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan waktunya para mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Mercubuana. Pertama, saya akan memperkenalkan diri dulu karena ini adalah pertemuan pertama bagi saya di semester ini. Ya, sebenarnya pertemuannya sudah lalu ya. Ada satu lagi pertemuan yang mungkin nanti akan kita atur lagi untuk berikutnya. Nama saya Darmansyah ya. Saya kebetulan mengajar di Mercubuana sudah dari 2010 ya sampai sekarang di jurusan Teknik Mesin. S1 saya di Teknik Mesin, S2 mengambil lebih spesifik yaitu Material Science and Engineering. Jadi itu adalah sub dari Teknik Mesin. Ya. Bicara tentang maintenance ataupun perawatan, ya, maka akan menjadi satu bahan pembicaraan yang sangat banyak akan digandrungi, ya, bagi dunia industri khususnya yang berkenaan dengan permesinan. Ya, jadi itu sudah menjadi hal yang wajib dibicarakan bahkan ya tentang perawatan mesin. Ya, di luar dari misalkan ada proses, ada produk, ada produksi, ada aset, ada desain. Itu maintenance adalah satu item sendiri ya yang akan menjadi kunci ya di dunia industri. Banyak industri yang sudah menerapkan maintenance itu secara teratur ya. Artinya sudah mempunyai organisasi yang definitif ya. Artinya sudah definitif itu punya organisasi, misalkan contoh dia punya teknisi, dia punya supervisor, dia punya kepala bagian, dia punya direktur, semuanya harus selaras gitu ya. Artinya si teknisi dia harus memiliki keahlian tertentu ya, dan dia hanya ahli di situ aja. Biasanya tim maintenance itu akan seperti itu. Satu orang satu keahlian, satu orang satu keahlian. Biasanya seperti itu. Ya, jarang satu orang dia punya beberapa keahlian. Kenapa? Karena dalam maintenance, dalam perawatan mesin itu diperlukan root cause ya, penyebab akar masalah yang jelas. Jadi akar-akar yang jelas. Untuk mencapai akar-akar ini dia perlu orang yang spesifik. Dia hanya tahunya itu aja gitu. Biasanya seperti itu. Ya, entah kalau di tempat lain misalkan dia ngerti sipil, ngerti elektrik, ngerti mesin, mungkin aja juga seperti itu. Tapi biasanya untuk maintenance itu dibagi-bagi timnya. Tim listrik ya di tim listrik aja. Tim mesin aja. Tim sipil aja. Tim instrumen aja. Kerjaannya seperti itu. Gitu. Nggak ada yang gaduh-gaduh gitu. Jadi seperti itu. Nah, dalam keilmuan perawatan mesin ya, ini di dalam buku ini cukup panjang ya. Buku ini saya ambil bukunya dari McGraw-Hill ya. Sengaja saya cari buku yang referensinya cukup internasional seperti itu ya, supaya nanti cara pandangnya sama ya. Jadi ada beberapa penerbit lah ya, misalkan kita ambil top 5, misalkan ada McGraw-Hill, ada Wiley and Son, Elsevier, dua lagi saya lupa. Itu nanti hampir di seluruh kampus di dunia ini dia akan punya referensi yang sama. Keuntungannya itu, kalau kita memakai buku-buku yang sifatnya referensi internasional, nggak apa-apa misalkan kita punya referensi yang lokal, nggak jadi masalah, asalkan itu punya standar-standar atau referensi yang cukup kuat, nggak masalah ya. Tapi
untuk kepentingan pengajaran, saya lebih menyukai memakai buku-buku yang sudah punya referensi secara internasional. Supaya kenapa? Supaya juga cara pandangnya nanti sama. Buku ini cukup tebal, hampir 1.200 lebih halaman, bicara tentang maintenance. Buku ini judulnya Handbook ya, Maintenance Engineering Handbook. Jadi buku saku sebenarnya, ya, buku saku. Jadi buku saku maintenance itu ada, tebalnya 1.200 halaman, ya. Buku saku itu tebalnya 1.200 halaman. Belum lagi nanti buku intinya, ya. Ciri khas buku saku itu, saya lebih suka baca-baca buku saku kayak gini, tebel nggak apa-apa. Karena kenapa? Dia banyak profesional-profesional ya, yang dapat dari lapangan, dia nulis di sini. Biasanya seperti itu. Coba kita lihat. Penulisnya banyak. Ya. Nah, contoh. Kita misalkan contoh di section 1. Organization and management of the maintenance function. Chapter 1 ditulis oleh Scott Franklin. Chapter 2 Kate Mobley. Chapter 3 juga. Chapter 4 Jeff Novenhoven. Chapter 5, chapter 6, chapter 7 itu beda. Ya. Karena kenapa? Karena dia juga punya pengalaman yang berbeda-beda disatukan dalam satu buku. Ini dirangkum dalam bentuk handbook. Mereka menulisnya dalam bentuk handbook. Ya. Jadi enaknya, keuntungannya kita kalau baca-baca buku yang aplikatif itu seperti itu. Oh, ada teorinya, ada langsung aplikasi di lapangan. Bahwa teori yang ditulis, yang dinarasikan dalam bentuk buku, itu sudah ter-apply di lapangan. Bukan bohong-bohong. Jadi bukan kaleng-kaleng lagi nih, Bu. Nih kita bicara tentang maintenance-nya, karena sudah ada di lapangan dan sudah berhasil. Gitu ya.